Kembali lagi semua. Kali ini kita hanya sekedar sering-sering aja tentang atau seputar kelistrikan di rumah kita. Misalnya kita menggunakan meteran 900 kWh dan yang lainnya, bagaimana cara kerja penggunaan daya, atau misalnya kita ngisi token, misalnya seperti yang saya pakai sistem meteran token yang jika habis dayanya kWh yang saya beli, yang saya bayar akan mati sendiri. Nah, cara kerjanya, saya tunjukkan aja langsung meterannya. Nah, seperti ini misalnya yang saya punya sisa 4,01 kW. Nah, ini dia 4,01. Dan di sini ada 1000 IMP. Nantilah. Seperti yang kita lihat tadi. Seperti yang kita lihat tadi di meteran itu, sisa pulsa meteran listrik saya hanya 4 kW lagi. Apa maksudnya kilowatt itu? Ya, misalnya kita menggunakan bola lampu. Ya, kalau kita gunakan bola lampu ini misalnya 30 watt. Maksudnya itu 30 watt lah habis energi yang diambil dari meteran kita nanti dalam penggunaan lampu ini, yang 30 watt ini selama 1 jam, 30 watt per jam. Demikian juga misalnya kita punya solder. Ya, kalau solder ini misalnya ada 80 watt, ya 80 watt lah habis per jam. Jadi misalnya kalau setengah jam, tidak 80 watt yang habis. Solder ini 80 watt, 1 jam habislah 80 watt nanti. Kalau setengah jam dia hanya 40 watt. Dia dihitung per jam, per hours. kWh maksudnya kilowatt per hours. Kalau untuk perhitungannya, kita hitung aja. Saya ambil spidol. Seperti ini dia. Misalnya meteran saya tadi sisa dia hanya 4 kWh. Ini meteran saya 4 kWh. Kilowatt hours. Maksudnya ini sama dengan 4000 watt. Kilowatt, kilogram, kilogram sama dengan kali 1000. Kilowatt, kilowatt sama dengan kali 1000 juga. Berarti 4000 watt. Misalnya inilah sisa daya yang saya beli sesuai dengan token saya. Misalnya kita pakai sebuah lampu pijar misalnya, ya dayanya 30 watt. Nah, 30 watt per hours. Misalnya kita pakai dia selama 1 jam, ya berarti habislah si 30 watt ini. Kalau misalnya kita hanya pakai dia setengah jam, ya berarti hanya setengah ini, 15. Nah, itu dia. Jadi misalnya si 4000 watt ini saya gunakan lampu misalnya 30 watt selama saya kasih 10 jam. 10 jam, pas malam lah istilahnya. Artinya saya sudah menghabiskan nanti 30 kali 10 sama dengan 300 watt. Jadi sisa kilowatt saya hanya sisa ke sini dia tinggal 3700. Seperti itu dia. Demikian juga halnya misalnya kita menggunakan solder station misalnya, ya mungkin ini 100 watt lah kita kasih yang besar, 100 watt. Terus kita pakai si 100 watt ini selama misalnya 10 jam. Ya berarti kalikan aja 10. 100 watt ini maksudnya hanya dalam 1 jam per hours. Kalau 10 jam dia berarti kali 10. Samalah dia nanti sama dengan 1000 watt. Jadi 1000 watt ini sudah kita pakai, dan 1000 watt dari solder, 300 watt dari lampu, ya kita totalkan aja ini 1300. Artinya si dari 400 ini sudah berkurang 1300. Jadi sisalah dia 2700. Demikian juga lah halnya misalnya kita punya peralatan lainnya, misalnya seperti setrika dan lain-lain. Ya kita hitung aja berapa setrikanya wattnya, biasanya 350. Ya 350 watt tiap jam. Misalnya hanya setengah jam kita pakai, ya dihitung setengah jam aja. Ya bagi 2 aja ini 175. Seperti itu dia. Terus itulah untuk masalah kilowatt sistem token. Kalau untuk sistem meteran biasa prabayar dia gak ada juga bedanya. Cuman penghitungannya tidak
di token. Untuk yang seperti tadi tokennya kita berawal dari PLN dia, terus sampai ke pribadi kita sendiri, atau kita buat aja AIM. Nah, kita. Jadi kita yang melihat ataupun membayar sesuai dengan berapa yang ingin kita isi pulsanya. Misalnya kita isi 10.000. Biasanya terisi hanya 5 watt, 5 kilowatt, kita bilanglah 5 kilowatt. Kilowatt hours berarti ya hanya inilah yang akan kita habiskan daya nanti. Ya kita pakai untuk nyolder misalnya lebih, atau untuk mengelas kurang lah ini, mungkin ya habis isi lagi, beda dengan sistem tagihan. Kalau tagihan ini PLN langsung dia terus ke kita, ya continue dia terus kita pakai, tapi direkam oleh si PLN ini jejaknya berapa kira-kira yang kita pakai. Ya mungkin dalam 1 bulan dihitung misalnya, terus kita menggunakan solder, mesin las, rice cooker, memasak, oven, dan lain-lain. Ya semua datanya intinya ya direkam oleh PLN, dan petugas PLN pada awal bulan mungkin akan menagihnya. Nah itulah untuk seputar pulsa listrik. Kalau untuk masalah circuit breaker, oh ya itu satu lagi, misalnya kita short, ada kabel yang short, ya pelindunglah circuit breaker ini. Maksud circuit breaker ini, misalnya ini circuit breakernya bihalnya dengan meteran, tapi sama-sama memiliki proteksi 1 dan proteksi 2. Tapi yang paling aktif biasanya si circuit breaker ini. Cara kerjanya, misalnya ada arus short atau circuit short, oh ya saya langsung praktekkan aja. Nah, cara saya mempraktekkannya seperti ini. Nah, ini ada kabel tunggal, tapi tidak ada beban. Terus beban ini nanti kabel ini kita shortkan, kita satukan nanti, terus breakernya akan berbalik. Breakernya akan saya tunjukkan, inilah breakernya. Ah, inilah circuit breaker namanya, inilah breakernya. Misalnya lampu ini saya matikan, lampu mati, nyala dia. Dan ada juga proteksinya si jenis breakernya juga di meteran. Nah, untuk masalah breakernya, cara kerjanya nanti pas kita shortkan ini akan mati. Buktinya masih nyala lampu di sini. Itu lampu saya nyala dia, dan ke sini juga terang. Pas saya shortkan nanti ini, maka breakernya akan berbalik dan lampunya akan mati. Seperti ini dia. Nah, ini misalnya, itulah cara kerja circuit breaker seperti ini. Ada arus singkat, ada pendeteksinya, sehingga beban di sini meningkat atau ampere-nya meningkat dan terdeteksi melalui gelombang elektromagnetik di circuit breaker yang telah dirancang. Seperti ini dia akan berbalik meteran. Mati lampu kan? Artinya ya sistem kerja listrik itu kalau ada beban ya menumpuk ampernya. Sama halnya dengan pemanas. Misalnya ada di sini sebuah pemanas induksi, ya ada di sini kabel dari listrik searah. Seperti inilah halnya solder. Misalnya masukkan listrik, ya panas di sini ada beban tinggi. Seperti inilah lampu pijar. Inilah isi bola lampu pijar. Ada beban, ya tinggal dihitung aja berapa ampere yang terkonsentrasi di lilitan ini atau di beban ini. Nah, seperti itu dia. Itulah, dan lampunya sudah mati. Itu dia, lampunya mati karena ada short circuit tadi. Oke lah, sepertinya hanya itu aja masalah kelistrikan. Ya yang penting jaga keselamatan terus untuk mempelajari listrik. Oh ya, saya tunjukkan aja circuit breakernya tadi yang berbalik. Ini dia. Terus saya nyalakan lagi. Oke, saya buat lagi di depan kamera pakai kaca monitoring. Demikianlah pembahasan, setidaknya kita saling sharing tadi mengenai seputar penggunaan listrik di rumah kita. Seperti sekarang menuju global warming, untuk dihindari menuju energi hijau, green energy. G20, KTT G20 seperti yang baru terjadi di Bali. Salah satu pembahasan orang itu ya termasuk juga istilahnya mengubah penggunaan bahan bakar
bahan bakar apa disebutnya? Ya bahan bakar dari minyak lah, menuju energi yang lebih hijau yang tidak menimbulkan polusi karbon. Intinya itu aja yang kita seringkan. Ya hanya sekedar itu aja, singkat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya dan waktunya.